yang telah hadir bersama kita. Diwata dan dengan mengutrator di lingkungan pemerintah provinsi Bapak Ibu yang kami hormati, fasilitator Widya Suara, tamu undangan, peserta, dan hadirin yang berbahagia. Berikutnya, mari kita dengarkan bersama laporan Ketua Penyelenggara oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau. Kepada Bapak Dr. Randas Firdaus MSI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Kepulauan Riau, yang terhormat Bapak Ibu perangkat Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Bapak Ibu tim penguji pelatihan kepemimpinan administrator Widya Suara Provinsi Kepulauan Riau, pejabat administrasi BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau, serta bapak-bapak, ibu-ibu peserta pelatihan kepemimpinan administrator tahun 2021 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk bertemu pada hari ini dalam rangka mengikuti acara penutup. Semoga kita memperoleh semangat beliau di akhir nanti. Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati, sehubungan dengan telah dilaksanakannya pelatihan kepemimpinan administrator tahun 2021, izinkanlah kami melaporkan kepada Bapak Gubernur secara singkat beberapa hal sebagai berikut. 1. Waktu dan tempat penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2021 diselenggarakan mulai tanggal 6 Juli sampai 7 Oktober 2021 secara virtual atau daring. 2. Peserta pelatihan kepemimpinan administrator di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2021 berjumlah 40 orang dan semuanya merupakan pejabat administrator di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Perlu kami laporkan kepada Bapak bahwa terdapat 2 orang peserta yang mengundurkan diri, 1 orang karena terpapar COVID-19, 1 orang karena tugas dan tanggung jawab tidak dapat ditinggalkan. Ketiga, tenaga pengajar. A. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. B. Badan Kepegawaian Negara Regional 12 Pekanbaru. Kemudian 3. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1. Kemudian pejabat struktural pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Widya Suara di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan Widya Suara yang kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. 4. Tim penguji. Tim penguji adalah pejabat tinggi pratama yang berasal di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian 5. Struktur kurikulum.
Struktur kurikulum PKA terdiri dari 4 agenda pembelajaran sebagai berikut. 1. Agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme dengan mata pelatihan: A. Wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila. B. Bela negara kepemimpinan Pancasila. 2. Agenda kepemimpinan kinerja dengan mata pelatihan: A. Manajemen perubahan sektor publik. B. Kepemimpinan transformasional. C. Jejaring kerja. Dan D. Komunikasi efektif. 3. Agenda manajemen kinerja dengan mata pelatihan: A. Akuntabilitas kinerja. B. Hubungan kelembagaan. C. Organisasi digital. D. Manajemen kinerja. E. Standar kinerja pelayanan. F. Manajemen penganggaran. G. Manajemen risiko. 4. Agenda aktualisasi kepemimpinan dengan mata pelatihan: A. Studi lapangan kinerja organisasi. B. Aksi perubahan kinerja organisasi. 6. Romawi. Evaluasi. Penilaian terhadap kelulusan peserta terdiri dari: 1. Evaluasi substansi dengan bobot penilaian sebesar 15%. 2. Evaluasi studi lapangan kinerja organisasi dengan bobot penilaian sebesar 20%. 3. Evaluasi aksi perubahan kinerja organisasi dengan bobot penilaian 50%. 4. Evaluasi sikap perilaku dengan bobot 15%. 5. Evaluasi akhir peserta. Kualifikasi penilaian evaluasi akhir peserta ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: A. Sangat memuaskan, skor 90,01 sampai 100. B. Memuaskan, skor 80,01 sampai 90. C. Baik, skor 70,01 sampai 80. D. Kurang baik, skor 60,01 sampai 70, dan tidak memenuhi kualifikasi skor 60 ke bawah. Berdasarkan hasil evaluasi akhir yang dilakukan oleh tim evaluasi disampaikan sebagai berikut. 1. 36 orang peserta dinyatakan lulus dengan kualifikasi kelulusan sebagai berikut: sangat memuaskan 3 orang dengan rentang nilai 90 sampai 100, memuaskan 31 orang dengan rentang nilai 80 sampai 90, baik 2 orang dengan rentang nilai 70 sampai 80. Nomor 2 orang peserta dinyatakan lulus dengan bersyarat. Dan 3, 5 orang peserta yang meraih peringkat terbaik. Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati, 5 orang terbaik, mohon izin Pak Gubernur kita tampilkan melalui video call. Predikat peserta terbaik kelima diberikan kepada Muhammad Yazid ST dengan judul Aksi Perubahan, peran aktif laboratorium bahan konstruksi dan peralatan sebagai instrumen pelayanan pengendalian mutu konstruksi dan peningkatan retribusi Sipatu Kepri. Predikat peserta terbaik ketiga diberikan kepada Putu Wirasata SEME dengan judul Aksi Perubahan, peningkatan pelayanan administrasi keuangan melalui penyediaan data informasi keuangan di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Predikat peserta terbaik kedua diberikan kepada Joni Hendra Putra
Esfood MSI dengan judul Aksi Perubahan, pengembangan aplikasi pelayanan perizinan proses izin dengan jaringan dan peningkatan sarana prasarana pendukung. Predikat peserta terbaik pertama diberikan kepada Risma Rini SSTP MNU dengan judul Aksi Perubahan, pembangunan aplikasi data investasi (SIDASI) bagi DPM PTSP Provinsi Kepulauan Riau dan DPM PTSP Kabupaten Kota seprovinsi Kepulauan Riau. Demikian yang 5 terbaik. Selanjutnya Bapak Gubernur dan hadirin yang kami hormati, hari ini merupakan hari terakhir atau peserta menyelesaikan bagian akhir dari pendidikan dan pelatihan yang sangat penting ini. Kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta yang dinyatakan lulus. Walaupun pelatihan ini dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, peserta tetap dapat mengikuti dan melaksanakan pelatihan ini dengan baik. Kita tentunya tidak akan melupakan pelatihan ini yang luar biasa ini. Pelatihan dengan kurikulum baru dan kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada semua peserta. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami laporkan kepada Bapak Gubernur. Selanjutnya, dimohon kesediaan Bapak Gubernur berkenan memberikan sambutan dan arahan sekaligus menutup secara resmi pelatihan kepemimpinan administrator di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati jajaran pejabat lembaga administrasi negara, yang saya hormati para kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, wabil khusus Kepala BKPSDM dan jajarannya, yang kami hormati para narasumber Widya Iswara, para fasilitator serta peserta pelatihan sekalian yang saya banggakan. Hadir juga bersama kita staf khusus Gubernur Bapak Suyono STP serta Bapak Ibu para undangan sekalian yang berbahagia. Selaku umat yang beragama, marilah bersama-sama kita senantiasa menyampaikan ucapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mempertemukan kita di hari yang baik ini dalam acara penutupan pelatihan kepemimpinan administrator Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 ini. Semoga acara ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, senantiasa merangsang kita untuk terus melaksanakan tugas-tugas pengabdian kita bagi pemerintah dan masyarakat yang kita cintai. Sholawat beriring salam mari pula kita hadiahkan kehadapan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin, para peserta sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini pula saya ingin menyampaikan beberapa poin penting di hadapan kita semua, wabil khusus para peserta diklat ini. Pertama, bahwa saat ini negeri kita masih sedang dilanda wabah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini, meskipun demikian, kita harus memberikan harapan-harapan kepada masyarakat yang baik, semangat optimistis bahwa pandemi ini akan kita tangani secara cepat, secara tepat dan merata, agar kita bisa segera mengakhiri pandemi COVID di negeri tercinta ini. Akibat pandemi ini banyak merubah tatanan sosial.
Kita dipaksa untuk membangun kebiasaan baru yang selama ini kita anggap pandemi ini seperti api yang bergejolak dan bisa membakar, tapi juga bisa menjadi penerang di tengah-tengah kegelapan. Bapak Ibu hadirin sekalian, poin kedua, bahwa saat ini kita sedang memasuki era disrupsi digital, yaitu sebuah era di mana terjadinya perubahan secara fundamental karena hadirnya teknologi digital, karena lahirnya teknologi digital. Sebuah laporan penelitian yang berjudul We Are Social Digital in 2019 menyebutkan total penduduk Indonesia 268,2 juta, pengguna mobile unik sebanyak 355,5 juta, pengguna internet 150 juta, dan pengguna media sosial aktif 150 juta. Data ini menunjukkan bahwa telah muncul sebuah peradaban digital dan menjadi tren masyarakat saat ini. Sebagai aparatur, peran kita adalah sebagai regulator dan fasilitator. Bagaimana membuat regulasi dan memberikan fasilitas bagi dunia usaha dalam memanfaatkan internet sehingga dapat menggerakkan ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan lain sebagainya, dengan tidak melupakan prinsip-prinsip literasi digital di tengah-tengah masyarakat kita. Berkaitan dengan transformasi digital, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, maka upaya yang perlu kita lakukan adalah memperluas jangkauan akses internet, peningkatan dan pembangunan infrastruktur digital, membangun pusat data, mempersiapkan regulasinya, dan mempersiapkan SDM atau digital talent. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, poin ketiga, SDM aparatur harus memiliki kompetensi untuk meningkatkan performa kinerja. ASN sebagai pelayan masyarakat harus benar-benar diwujudkan dalam bentuk nyata, tidak hanya slogan saja. SDM aparatur harus punya kemauan dan kesadaran untuk berinovasi, berpikir cerdas dan berkreasi. Hasil riset World Bank terhadap 150 negara di dunia menunjukkan bahwa keunggulan sebuah negara ditentukan dari kontribusi sumber daya alam itu hanya 10%, teknologi 20%, jejaring 25%, dan SDM yang inovatif dan kreatif menempati unggulan persentase terbesar, yaitu 45%. Ada hal yang menuntut kita untuk terus berinovasi dan melakukan terobosan baru, yaitu tantangan pelayanan publik yang semakin tinggi dan kompleks seiring perkembangan teknologi yang semakin canggih. Masyarakat semakin kritis terhadap pelayanan publik, baik bentuk pelayanannya maupun sumber daya manusianya. Hal ini disebabkan tingginya harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang prima dengan prinsip-prinsip pelayanan yang tertinggi, atau kalau di dalam sektor swasta dan perhotelan itu pada tingkat luxury service namanya. Kritik dan tuntutan semacam itu adalah bentuk kepedulian masyarakat dan berguna bagi kita untuk memperbaiki kinerja kita di masa-masa mendatang. Selanjutnya, tuntutan globalisasi yang saat ini sedang tidak mampu kita bendung karena hilangnya sekat-sekat antar negara. Implikasinya adalah kesiapan aparatur kita terhadap berbagai kebijakan pemberian pelayanan maupun proteksi terhadap kepentingan bangsa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk dapat memberikan pelayanan publik yang optimal, dibutuhkan kepemimpinan yang memiliki integritas tinggi, profesional dan berkompeten, dengan mengibaratkan dua macam alat pengukur. Pemimpin tidak hanya bertindak seperti termometer atau pemimpin yang hanya menjalankan tugas sesuai kondisi yang ada, namun lebih diharapkan bertindak laksana termostat, pemimpin berdasarkan apa yang dibutuhkan organisasi, dan kalau perlu harus berani melakukan perubahan dan inovasi-inovasi untuk disesuaikan dengan organisasi.
Dalam kaitan tersebutlah diselenggarakannya pelatihan kepemimpinan administrator ini bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban bagi yang menduduki jabatan struktural atau sekedar formalitas belaka, namun harus membawa perubahan nyata bagi peningkatan kinerja di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam pelatihan ini saudara-saudara juga telah membuat inovasi dan kreativitas melalui aksi proyek perubahan. Jangan hanya inovasi ini dilakukan sebagai tuntutan saat pelatihan, tetapi saya berharap kemampuan melakukan inovasi menjadi budaya dan saudara-saudara menjadi agen perubahan di unit kerja saudara sekalian. Saya juga minta kepada BKPSDM untuk terus memonitor dan memantau keberlanjutan proyek perubahan yang telah digagas oleh para peserta. Jangan sampai hasil proyek perubahan ini hanya dibuat sampai pada pelatihan ini saja, tetapi harus terus berlanjut dan dikawal agar dapat bermanfaat bagi unit kerjanya dan tentunya Provinsi Kepulauan Riau. Saya mengapresiasi atas keberhasilan saudara-saudara menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan ini di tengah pandemi COVID-19. Tentu semua ini tidak terlepas dari kerjasama yang baik semua pihak, penyelenggara, narasumber, para fasilitator, widya iswara, dan tentunya tidak kurang pentingnya para peserta sekalian. Tahniah kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan pelatihan ini, dan wabil khusus kepada peserta yang meraih peringkat terbaik. Terus lakukan inovasi, terus bekerja dengan baik, dan terus tingkatkan kompetensi saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pelatihan kepemimpinan administrator di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 secara resmi saya nyatakan ditutup. Mari kita lanjutkan perjuangan kita bersama-sama untuk segera mengakhiri COVID di negeri tercinta ini. Ikuti anjuran pemerintah, lakukan protokol kesehatan, bangun optimisme masyarakat, terus bekerja keras. Kita yakin hanya dengan usaha dan ikhtiar keras serta doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dapat mengakhiri persoalan-persoalan mendasar yang saat ini sedang kita alami. Demikian, terima kasih. Saya tutup dengan 2 bait pantun. Harum semerbak kembang melati, susut indah di atas papan. Pelatihan kepemimpinan telah diikuti, implementasikan ilmunya untuk masa hadapan. Kain songket berwarna-warni, tenunnya indah penuh kreativitas. Melalui pelatihan kepemimpinan ini, wujudkan pemimpinan yang berintegritas. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya sudahi dengan ucapan salam bahagia, selamat pagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada Bapak untuk tetap di tempat.
sebelum menyelesaikan rangkaian pelatihan kepemimpinan administrasi sampai dengan kami bekerja. Beri tepuk yang meriah sekali lagi untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, dengan senantiasa mengharapkan keberkahan dari-Mu ya Rabb, berkahi kegiatan kami pada saat ini berupa penutupan pelatihan kepemimpinan administrator di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahai Zat yang memiliki ilmu, tidak akan ada ilmu di dalam diri kami ya Allah selain ilmu yang Kau karuniakan kepada kami ya Allah. Ya Allah, melalui pelatihan kepemimpinan administrator ini ya Allah, bukakan pintu hati kami, bukakan pikiran kami ya Allah, agar apa yang telah kami dapatkan pada saat ini ya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami ya Allah, dan pada akhirnya akan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan menjadikan pegawai yang selalu inovator dan profesional ya Allah, dan pada akhirnya akan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau ya Allah. Ya Allah, jadikan ilmu yang sudah kami dapat ini ya Allah menjadi amal bagi kami di hadapan-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, cheese, 1, 2, 3. Baik, tahan semuanya. Oke.